Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa alihi wa ashabihi wa tabi'i al-zawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Perintis Yayasan Mandala Hayu, Bapak Haji Iman Zamzam Mauruzaman, beserta istri Ibu Yeni Oktavianita Sidabalok selaku Komisaris PT Madakarsa Logita, Bapak dan Ibu Guru beserta pengurus Komite SD Mandala Hayu, para hadirin yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatannya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki menuju aula SMK Mandala Hayu dalam acara silaturahmi dengar pendapat antara orang tua murid SD Mandala Hayu dengan perintis Yayasan Mandala Hayu. Talita, salawat serta salam senantiasa kita haturkan keribaan beliau baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Tidak banyak yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai sosok perintis Yayasan Mandala Hayu ini untuk SD Mandala Hayu. Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya ngedomplang di acara yang Bapak bikin. Di sini saya mau menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Saya mewakili dari teman-teman semuanya, karena pada momen yang sebelumnya saya belum sempat menyampaikan, yang dimana acara hari ini yang menyelenggarakan sebenarnya Bapak Perintis Yayasan Mandala Hayu, karena memang untuk SD sendiri mungkin belum cukup biaya untuk bisa mengadakan pertemuan dengan orang tua murid, yang mungkin beberapa orang tua murid yang tergabung dalam komite yang sebelumnya, kita kalau berkumpul biasanya Bapak konsumsi itu bawa masing-masing. Jadi untuk SD sendiri belum bisa menyediakan dan mengundang secara resmi seperti ini. Dan selain itu juga kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak dan keluarga, di antaranya kalau nggak salah 23 November ya Bu. Pada tanggal 23 November 2019, Ibu Yeni Oktavianita Sidabalok telah mendanai pentas seni SD Mandala Hayu, yang dimana khusus yang di situ penampilannya hanyalah murid-murid dari SD Mandala Hayu. Dan sedikit saya cerita, sebenarnya terjadinya pentas seni itu pun juga karena ada orang tua yang komplain anaknya tidak bisa ikut tampil pada saat pensi yang diadakan yayasan hari ulang tahun kemerdekaan ya Peggy ya. Ya, sehingga pada waktu itu saya diaudit oleh ibu. Bu Anis, ada kendala apa? Kata ibu begitu. Akhirnya saya cerita,
begini Bu, ya udah. Nanti saya koordinasi dengan Kak Inggi bikin pensi khusus untuk SD. Waduh, Ibu, saya dapat anggaran dari mana? Udah saya yang nanggung. Ya alhamdulillah terjadilah atau terlaksanalah pentas seni pertama kalinya di SD Mandala Hayu. Itu bisa melaksanakan atau mengadakan pentas seni yang dimana di situ anak-anak semuanya yang waktu itu jumlahnya 105 anak itu harus tampil. Alhamdulillah itu suatu kebanggaan tersendiri bagi SD. Kemudian lebih lama lagi seingat saya baru banget berada di SD. Januari saya menapakkan kaki di SD Mandala Hayu dengan kondisi yang disampaikan sama kepala sekolahnya itu, Bu Anis jangan kaget. Untuk tahun ini guru-guru SD Mandala Hayu tidak mendapatkan THR ataupun bingkisan dari satuan pendidikan. Saya dari situ memutar otak bagaimana caranya agar teman-teman tetap bisa mendapatkan haknya seperti dengan Bapak Ibu guru di unit lainnya. Namun sampai batas waktunya yaitu bulan Mei 2019, angka tersebut belum bisa saya dapatkan untuk bisa membayarkan THR dan bingkisan untuk guru-guru. Saya sampai berpikir apa punya saya nggak saya ambil ya, karena posisi saat itu saya masih terdaftar di SMP. Karena kan setengah tahun saya di SMP, kemudian setengah tahun berikutnya saya baru di SD. Saya sudah kehilangan ini. Alhamdulillahnya pada hari H, Bapak Iman Zamzam Nurul Zaman memberikan kepada kami, terutama guru-guru SD, bingkisan yang dimana kita merasa, oh teman-teman dapat, alhamdulillahnya kita juga dapat. Dan itu pun dari pribadi beliau, bukan dari yayasan ataupun dari manapun. Di acara yang Bapak ini saya sampaikan terima kasih. Saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan itu ke Bapak. Tidak hanya sampai di situ, itu bulan Mei 2019. Di bulan Juni 2019, pada waktu saat itu kita lagi PSB. Waktu itu saya ingat ruangan saya masih di yang sampingnya SMP yang di pojokan. Kita lagi PSB di situ, Bu Titin nanya ke Pak Roni, Pak Roni mau nggak ngajar di SMP? Ngajar apa Bu? Pak Roni kan bidangnya matematika. Nanti ngajarnya di kelas 8 aja, kelas siang, jadi gak ganggu kelasnya SD. Terus kemudian Bu Yani ditanyain, Bu Yani bisa ngajar prakarya nggak? Alhamdulillahnya Pak Roni, Bu Yani kemudian kekurangan guru bahasa Sunda. Dan akhirnya diisi sama Bu Anis Marcella yang notabene tiga-tiganya itu dari SD. Awalnya saya bingung, ini kok tumben-tumbenan, apa karena Bu Titin dulunya kepala sekolah SD gitu. Sehingga ketika beliau di SMP itu merekrut guru-guru yang kemarin dari SD seperti itu. Terus usut punya usut, ternyata Bapak juga yang menyampaikan kepada kepala sekolah dan perangkat SMP saat itu, yang dimana tolong dong itu kesejahteraannya guru SD ditingkatkan dengan ditambahin jumlah jam mengajarnya. Tapi mohon maaf Bapak, dari tiga-tiganya itu akhirnya pada gugur satu persatu. Yang meskipun sebenarnya ibu-ibu
gaji atau honor di SMP itu per jamnya lebih gede sebenarnya. Karena saya sendiri merasakan hal itu. Sebenarnya saya, sekalipun notabene saya diangkat jadi kepala sekolah, kalau dari segi finansial justru bukan naik tapi malah menurun. Makanya sebenarnya kalau dihitung dari materi, sebenarnya yang direkrut untuk ke SMP itu harusnya betah gitu ya. Cuman mereka, Pak Roni itu mundur dari SMP bulan November 2019. Kalau Bu Yani minta tolong dipertahankan sama Bu Titi sama Pak Dicu, Bu tolong bertahan sampai berakhir semester 1. Itu berakhir di Desember 2019. Kalau Pak Roni karena satu dan lain hal beliau tidak bisa mengikuti sistem di SMP. Dari segi anaknya dan lain-lain. Kalau Bu Yani udah nyaman, terlalu nyaman dengan anak-anak kecil, sehingga ketika mengajar anak-anak yang notabene itu lebih karakternya lebih ini, beliau juga nggak sanggup katanya. Kemudian yang masih bertahan sebenarnya Bu Anis, cuman karena adanya pengerucutan guru yang merupakan akibat dari berkurangnya jumlah siswa, sehingga Bu Anis juga sudah tidak lagi di SMP. Jadi satu-satunya yang masih bertahan di SMP adalah saya. Makanya dulu sempat saya ketemu ibu, nah Bu Anis masih di sini, Bu Anis jaga di depan. Iya Bu, karena saya masih di SMP, saya bilang gitu. Karena ya mungkin saya lahir di SMP, besar di SMP, yang tadinya saya dari guru cuma di sini cuma berapa bulan langsung diangkat jadi guru BP. Setelah diangkat jadi guru BP, saya diangkat jadi PKS bagian kesiswaan. Terus tahun 2019 saya diangkat jadi kepala sekolah di SD. Itu sejarah Bapak Persis Yayasan Mandala Hayu untuk SD Mandala Hayu. Nah, kemudian di forum yang kedua, di forum ini juga saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari orang tua murid yang pada saat itu mungkin tidak terjawab. Pada saat itu yang saya maksud itu pada saat sosialisasi PJJ selama COVID-19 di awal tahun ajaran 2020-2021. Yang mungkin Bapak Ibu masih ingat, yang kelas 1 itu di tanggal 13 Juli 2020, kelas 1, dan kelas 2 dan 3. Kemudian yang kelas 4 dan 5 sama kelas 6 itu di tanggal 14 Juli 2020. Pertanyaan ini sebenarnya sudah saya jawab ketika Mama Aska atau Adam itu bertanya di tanggal 13 Juli 2020. Kebetulan waktu itu Mama Aska kan ngikutnya ya kelas 2. Jadi yang kelas 4, yang kelas 5-nya beliau tidak datang karena katanya kan sama kan yang disosialisasiin, ya udah nggak datang gitu. Cuman datang di pas kelas 2-nya yang mewakili Askanya. Itu pertanyaan mengenai kenapa sih di masa pandemi masih ada titipan study tour. Kemarin juga sempat beberapa ada orang tua yang nanya japri WA ke saya. Kemudian ada juga yang menyampaikan secara langsung ke saya mengenai hal itu. Cuman kan saya jawab pribadi-pribadi, jadi biar semuanya juga tahu dan mungkin nanti bisa disampaikan ke kelasnya masing-masing, karena pada hari ini setiap kelas ada perwakilannya. Seperti ini Ibu, kenapa sih kok masih ada titipan study tour di tahun ajaran 2020-2021? Anggaran untuk tahun pelajaran 2020-2021 sudah ditetapkan atau dibahas sama pihak yayasan dengan satuan pendidikan itu dari bulan Agustus. Kita sudah mulai rapat. Di Ketok Palu, saya terima SK itu di bulan Desember 2019.
Sedangkan pandemi COVID ini mulai dari bulan Maret 2020. Saya membuat surat edaran itu di bulan Juni 2020. Sebelum saya membuat surat edaran, saya sudah menanyakan dulu ke yayasan, Ibu, ini pandemik seperti ini, bagaimana dengan titipan study tour? Ibu bendahara menjawab, Bu, sampaikan ke yayasan, ke orang tua bahwa titipan study tour aman ada di yayasan sampai dengan Satuan Pendidikan SD akan melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi intinya itu, sekalipun nanti tahun pelajaran ini kita tidak bisa mengadakan study tour, uangnya masih ada, bisa kita gunakan untuk tahun ajaran berikutnya. Adapun tahun berikutnya juga belum bisa, berarti tahun berikutnya, terkecuali untuk kelas 6. Silahkan itu digunakan, diwujudkan. Mau dalam bentuk apa? Misalkan mau bikin acara wisuda seperti yang tahun lalu dilaksanakan, monggo. Mau mengadakannya di luar dengan orang tua nambah berapa, silahkan ditentukan, dirapatkan dengan orang tua murid. Itu jawaban dari yayasan. Karena kronologinya seperti itu. Maka dari itu, kenapa sih udah tahu pandemi tapi kok masih ada titipan? Karena dari unit SD, SMP, SMA, SMK, ketika ada study tour, hanya unit SD lah yang diikutin oleh orang tua. Bener nggak Ibu? Ya kan? Karena apa? Mereka notabene masih kecil. Kenapa kita memberikan titipan study tour di situ? Meringankan ibu-ibu ketika terlaksanalah kegiatan tersebut. Yang kalau SMP sampai dengan SMK, yang berangkat satu anak bayarnya satu. Tapi kalau SD ada study tour, sekalinya langsung bayar, berarti kan 2 orang sekaligus. Maka dari itu hanya SD yang ada titipan untuk study tour. Itu pun inisiatif dari kami seperti itu. Jadi titipan study tour itu memang kita adakan untuk meringankan orang tua. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih yang banyak sekali, mungkin tidak bisa diucapkan dengan kata-kata kepada Bapak Perintis Yayasan Mandala Hayu karena telah selama ini merangkul SD Mandala Hayu, karena beliau juga menyampaikan bahwa SD ini satu-satunya satuan pendidikan yang memang masih harus diulang sama yayasan. Dan itu beliau tunjukkan, benar-benar tunjukkan. Itu yang saya rasakan. Saya kurang tahu kalau untuk saya sebelum ada di SD. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Perintis Yayasan Mandala Hayu yang terhormat Bapak Haji Iman Zamzam Nurul Zaman. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sekalipun ruangannya di sini, sebetulnya acara kita
satu ruang di sebelah sana di ruang E4. Jadi sesuai protokol wabah corona dari pemerintah, maka jaraknya diatur. Bapak Ibu guru SD-nya tidak buat di ruangan ini, jadi menempati ruang E4, tapi sound system kita sampai ke sana. Jadi apa yang kita kemukakan di sini di sana pun mendengar. Jadi mohon maaf terpisah begini karena Mandala Hayu aulanya ya sebegini. Mohon maaf. Ibu-ibu khususnya tokoh masyarakat, kemudian juga komite sekolah, kemudian juga koordinator kelas. Secara formal barangkali ini saya pertama bertemu dengan ibu-ibu. Tapi secara tidak resmi sudah suka ketemu di lapangan, di tempat parkir, dimanapun. Jadi suasana kita hari ini sebetulnya tidak terlalu resmi juga. Toh sebelumnya kita sudah saling kenal. Hanya di sini yang butuh sebetulnya saya butuh ibu. Tadinya saya sama istri saya tuh pikir begini, ya sudah, saya datang saja ke rumah ibu, toh saya yang butuh. Tapi saya pikir lagi, saya datang pasti dengan istri saya. Pasti kepala sekolah SD-nya saya ajak nemenin. Pasti salah seorang staf ikut. Wah, saya bilang nanti merepotkan. Akhirnya ceritalah ke saudara Ingrid, bagaimana kalau ibu-ibu kita undang saja ke Mandala Hayu. Itu pun kalau tidak mengganggu, saya bilang. Karena ini mah yang butuh saya, yang butuh si Iman. Ibu-ibu nggak butuh saya yang butuh ibu-ibu. Kata Ingrid, coba bicara dengan Bu Anis. Bicara dan alhamdulillah kepala SD-nya merespon baik, maka pertemuan ini bisa kita laksanakan. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya secara umum akan bicara dari sisi 3 posisi barangkali. Yang pertama, seperti tadi sudah disebut, saya sebagai perintis yayasan. Kemudian yang kedua, penyebab saya butuh kehadiran ibu-ibu hari ini, baik yang tokoh masyarakat maupun yang komite sekolah, demikian juga yang koordinator kelas. Dan yang ketiga, saya secara pribadi sebagai ayahnya Alan mau minta tolong sebelumnya begitu. Jadi itu maka yang butuh saya butuh. Hanya saja dari 3 hal yang akan saya sampaikan itu tidak berarti akan saya kotak-kotak begitu juga. Saya juga nggak ahli bicara. Jadi mohon maaf kalau nanti lagi membahas yang satu ada loncat kedua, lagi yang kedua juga ada loncat ketiga, mohon maaf. Jadi itulah keterbatasan saya, keterbatasan kemampuan saya. Ibu-ibu yang saya hormati, saya akan bercerita tentang awal Mandala Hayu. Tentu yang terkait dengan kepentingan saya kepada ibu hari ini. Pada saat itu, awal Januari 1987, bapak saya memanggil kerabat dekatnya 5 orang. 5 orang dipanggil oleh bapak saya. Yang pertama adalah Bapak Haji Suwarja. Bapak Haji Suwarja ini masih sifat adik bapak saya. Jadi Pak Haji Suwarja ini kakeknya itu adik dari neneknya bapak saya. Kemudian yang kedua dipanggil lagi Pak Haji Karjo Karmasasmita. Pak Haji Karjo Karmasasmita ini adik ipar bapak saya. Jadi Pak Haji Karjo ini adalah adik dari ibu saya. Kemudian yang ketiga Pak Momon Sukma Sunjaya. Pak Momon Sukma Sunjaya ini masih sifat anak bapak saya karena Pak Momon Sukma itu
anaknya dari Pak Haji Muhri Abidin. Haji Muhri Abidin adalah kakaknya bapak saya. Kemudian yang keempat, Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz itu kakak ayah saya. Dan yang kelima saya, anak pertamanya. Jadi kami berlima-lima. Bapak mengatakan kepada kami berlima, Bapak mau bikin yayasan. Yayasannya menangani pendidikan. Pendidikannya dasar dan menengah. Begitu Bapak mengumumkan. Ya tentu kami toh kerabat semua siap saja, tidak ada masalah. Setelah ngobrol lebih lanjut, maka secara formal 23 Januari 1987 dengan akta notaris Nyonya Siti Kamaria Suparwo berdirilah Yayasan Mandala Hayu yang sekarang kita hadir. Nah, proses pendiriannya pada waktu itu karena tadi terkait keluarga dan juga lingkaran yang sudah selama ini kami berinteraksi, kerabat, jadi tidak ada masalah. Hanya saja karena bapak saya pegawai negeri sipil, Pak Haji Suwarja pegawai negeri sipil, Pak Haji Karjo pegawai negeri sipil, Pak Muhammad Sukma pegawai negeri sipil, Pak Abdul Aziz pegawai negeri sipil, saya juga pegawai negeri sipil. Jadi kalau ibu lihat di Mandala Hayu ini nuansa plat merahnya kuat. Baik itu interaksi lembaga, bahkan sampai bentuk surat dinas, bentuk naskah dinas, perikatan, seperti lembaga plat merah. Lebih kuat. Karena latar belakang kami yang berlima ini, dan juga ayah saya, semua pegawai negeri sipil. Semua PNS. Ayah saya PNS di Balai Kota, Pemda DKI. Pak Haji Suwarja terakhir bertugas di Dinas Tenaga Kerja. Pak Haji Karjo terakhir bertugas di Kas Daerah. Pak Muhammad Sukma Sujaya di Dinas Sosial, Pak Abdul Aziz di Dinas Tata Kota, saya di Inspektorat. Semuanya itu institusi plat merah. Jadi mohon maaf kalau Mandala Hayu sekalipun lembaga swasta, tapi nuansa plat merahnya kuat. Nah, saat itu 23 Januari 1987, setelah akta notaris jadi, Bapak menyerahkan uang kepada kami berlima ini sebesar 300 juta rupiah. Inilah, kata Bapak, modal awal untuk kalian berlima perintis ini bikin Mandala Hayu bisa jalan. Pakai uang ini untuk membuat istilah Bapak waktu itu karunya kajal maripuh ambil orang bisa merek lapangan, merek pegawaian bahasa Bapak. Karena apa posisinya begitu? Atas dua hal. Bapak kemukakan, kenapa Bapak memilihnya bikin yayasan yang mengelola pendidikannya dasar dan menengah? Karena bapak saya pertama diangkat menjadi pegawai negeri sipil itu sebagai guru. Jadi bapak itu jiwa gurunya kuat. Hanya saja pada saat itu ketika Pak Ali Sadikin menjadi gubernur DKI, saya kira bukan gubernur DKI, waktu itu masih gubernur DCI, daerah khusus ibu kota. Jadi pada saat Pak Ali Sadikin menjadi gubernur DCI Jakarta, Bapak itu ditarik dari SD-nya karena Pak Ali Sadikin perlu bantuan di Sekmilda, di Balai Kota. Nah, jadi sejak saat itu Bapak memang tidak lagi ngajar jadi guru, tapi sudah menjadi PNS di Balai Kota, di Sekretariat Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, jadi dari sisi itu sebetulnya ada yang sedikit hilang dalam diri Bapak mengajar, maka dia bilang bikinlah sekolah. Satu hal. Hal kedua,
sampaikan kepada kami bahwa hidup saya ini betul-betul sudah mendapat karunia dan berkah dari Allah yang sangat besar, sudah tidak ternilai. Itu maka uang 300 juta ini saya serahkan untuk membuat lapangan kerja buat guru tanpa saya mengharap apapun dari uang itu. Jadi betul-betul kalau pinjam bahasanya Ustadz Tamrin, nasabnya sudah putus. Beda kalau kita bikin perusahaan. Saya saja bikin perusahaan, keluar duit 100 juta. Akhir tahun itu 100 juta. Berapa nih dividen yang akan saya dapat? Untung yang saya itu. Lihat neraca perusahaan naik turun dia, itu untung. Tapi bapak saya saat menyerahkan uang 300 juta kepada kami, silakan, sudah dilepaskan, nasabnya sudah putus. Nah, dalam kondisi begitu, tentu kami tidak ada masalah, udah siap, kita jalan semua secara kelembagaan dan sebagainya, sampai akhirnya Mandalahayu berdiri. Nah kemudian posisi kami pada waktu itu memang secara pribadi tidak ada ketergantungan kepada badan hukum yang dasar. Apa sebab? Kami semua ini kan PNS. Pangan kami sudah ditanggung oleh negara. Sandang kami sudah ditanggung oleh negara. Papan kami sudah ditanggung oleh negara. Jadi kami berlima ini tidak hidup dari Mandalahayu. Kami punya pekerjaan. Jadi betul-betul uang yang 300 juta itu kami pertanggungjawabkan kepada Bapak jadi Mandalahayu. Bahkan di masa-masa awal kami menyebutnya itu masa rintisan. Masa rintisan itu betul-betul Mandalahayu duit buat gaji guru saja tidak cukup. Dari SPP, dari uang pangkal, dari pendapatan yayasan buat gaji guru saja tidak cukup. Jadi selalu di masa-masa rintisan itu tetap saya lapor ke Bapak, itu untuk gaji kita tidak cukup. Bapak kasih dari uang pribadi. Dan kami perintis jalan saja. Bahkan pada waktu itu tadi saya sudah sebutkan Pak Haji Suwarja tinggalnya di Rawamangun. Dia ke Mandalahayu bolak-balik pakai bensin sendiri. Di sini lapar haus, mau makan, mau minum, pakai duit sendiri. Seperti itu kondisi. Pak Haji Karjo Karma Sasmita, kebetulan dekat, rumahnya di Bekasi Tengah, ke Mandalahayu, bolak-balik pakai bensin sendiri. Lapar haus, beli makan, beli minum, pakai duit sendiri. Pak Momon Sukuma Senjaya, tinggalnya di Pondok Ungu, bolak-balik ke Mandalahayu, pakai bensin sendiri. Lapar haus, beli makan, beli minum, pakai duit sendiri. Pak Abdul Aziz, tinggalnya di Cempaka Putih, bolak-balik ke Mandalahayu, pakai bensin sendiri. Lapar haus, makan minum, pakai duit sendiri. Saya tinggal di Kelapa Gading, bolak-balik Kelapa Gading ke Mandalahayu, pakai bensin sendiri. Lapar haus, mau makan, mau minum, pakai duit sendiri. Karena kami punya pekerjaan, kami punya penghasilan, jadi tidak ada kami bergantung kepada Mandalahayu. Mandalahayu betul-betul untuk Bapak Ibu, guru, pegawai dan lain sebagainya. Nah, dalam perjalanannya, waktu itu awal bulan Agustus tahun 1996. Jadi 9 tahun sudah di Mandalahayu berdiri. Kan itu dari SPP, dari uang pangkal dengan jual murid sekian, guru sekian, bayar listrik sekian, biaya dan lain sebagainya sekian. Wah, mulai cukup nih. Dihitung berlima, mulai cukup. Nah, akhirnya kami melapor kepada Bapak. Itu tanggal 6 Agustus 1996. Pak, kami melapor ini, Mandalahayu sudah bisa berdiri sendiri, bisa membiayai dirinya sendiri. Karena apa?
sudah cukup dari SPP dia, dari uang pangkalnya, untuk gaji guru, untuk biaya kegiatan, untuk operasional, untuk segala macam, cukup. Jadi sudah saatnya Mandala Hayu disapi. Bapak bilang, oh halus atau hari gitu, oh halus. Nah, sudah. Maka mulai 6 Agustus 1996 itu kami yang 5 orang ini perintis mundur secara resmi dari pengelolaan Mandala Hayu. Mandala Hayu diserahkan kepada pengurus harian, kepada kaum muda, diserahkan kepada kepala sekolah yang ada saat itu untuk jalan. Toh duit yang kalian terima dari SPP, dari uang bakal sudah cukup, sudah. Kami tidak usah lagi. Toh kami sifatnya hanya melaksanakan amanah Bapak. Dan kami sendiri kan punya pekerjaan. Saya juga bukan orang nganggur, kita juga bukan orang nganggur, kami punya kerja, sudah. Nah sejak saat itu Mandala Hayu berjalan. Kami tidak lagi secara langsung, paling sebatas dengan kabar. Saat ini bapak saya, Pak Haji Ahmad Lajuar Timur, sudah meninggal dunia. Pak Haji Suwarja sudah meninggal dunia. Pak Haji Karjo Karmasasmita sudah meninggal dunia. Pak Momon Sukuma Sunjaya sudah meninggal dunia. Pak Abdul Aziz masih ada, tapi karena usia lanjut tidak mungkin hadir di acara ini. Dan terakhir saya, itu maka saya terkejut sekali waktu dengar bahwa SD ini seperti yang digambarkan tadi oleh kepala sekolahnya, oleh Ibu Anis, kemudian juga Saudara Indri juga memberikan informasi, menurun jauh SD dibandingkan dengan saat kami dulu para perintis. Padahal posisinya sekarang sudah jauh. Zaman kami dulu masih membangun, sekarang relatif tinggal pakai gedungnya kan, baik ada renovasi sedikit. Nah itu. Terus Bapak itu juga akan, loh kenapa nggak dari dulu Pak? Memang saya baru masuk Mandala Hayu begitu anak saya Alan masuk di SD. Selama itu saya tidak tahu banyak. Jadi karena saya sudah masuk di dalam, anak saya sekolah di SD, saya jadi judulnya kan datang ke sekolah sebagai orang tua murid. Nah, jadi dari sisi itu saya melihat ya sedih juga. Lembaga yang saya ikut merintisnya, begitu bayi Mandala Hayu lahir dari Ahmad Lajuar Timur, saya ikut merawatnya sampai masuk di usia 9 tahun. Di samping kok tiba-tiba kalau seperti ini. Nah, saya telusuri. Secara hukum yang memukul Mandala Hayu, utamanya SD tentu, yang Ibu Adi sekarang pimpin, adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Kedua undang-undang itu berlaku efektif untuk Mandala Hayu tanggal 6 Oktober 2005. Saking saya kesalnya sama itu undang-undang, saya minta Inggi tolong fotokopi ibu-ibu kasih deh. Padahal saya kesal baca tuh undang-undang. Padahal saya laki ya, apalagi ibu-ibu ya kesel kan. Waduh. Karena apa? Itu yang merusak. Kalau kita lihat di undang-undang itu, dari sisi Pak Ahmad Lajuar Timur selaku yang mendirikan, tidak ada masalah. Ahmad Lajuar sudah merelakan uang 300 juta ini, silakan untuk kepentingan lembaga. Ada masalah. Soal keluarga dekatnya ini tidak boleh makan dari Mandala Hayu, memang tidak makan dari Mandala Hayu kok. Kami PNS punya gaji, punya penghasilan. Jadi relasi antara badan hukum yayasan dengan pendiri
atau badan hukum yayasan dengan pengelola, atau badan hukum yayasan dengan kami yang sempat merintisnya, tidak ada masalah. Tapi yang mulai mukul adalah kesatuan pendidikan, ke kepala sekolah, ke saudara Anies. Bagaimana memukulnya? Kita sudah baca semua. Di dua undang-undang itu, di batang tubuhnya tidak ada satupun kata pendidikan disebut. Tidak ada. Di batang tubuhnya tidak ada. Mau di Undang-Undang 16 2001, mau di Undang-Undang 28 2000, tidak ada kata pendidikan disebut. Kata pendidikan di situ hanya satu kali disebut. Itu pun bukan di batang tubuh, di penjelasan pasal 8. Begitu kondisinya. Pasal 8 pun tidak bicara tentang pendidikan. Pasal 8 itu bicara tentang badan usaha yayasan. Di sini cilakannya. Karena apa? Sebelum undang-undang, kami dari yayasan mengalirkan uang kesatuan pendidikan, seperti yang Bu Anies bilang tadi ke SD. Begitu undang-undang itu terbit, dibalik. SD yang harus setor duit ke yayasan, kan cilaka. Karena itu badan usaha yayasan. Sekarang saya mau marah. Bagaimana? Itu kan bukan maunya Mandalahayu. Saya mau marah ke wali kota. Itu bukan maunya wali kota. Saya mau marah ke Provinsi Jawa Barat. Itu bukan maunya Provinsi Jawa Barat. Saya mau marah ke Kementerian Pendidikan Nasional. Itu bukan urusannya Kementerian Pendidikan Nasional. Itu adalah amanat undang-undang. Nah, di sini. Jadi cilaka. Akhirnya apa? Karena adanya undang-undang itu, kepala sekolah kecekek. Apa pasal? Sudah murid sedikit, pendapatan juga sedikit, harus juga setor ke yayasan. Yayasannya boro-boro mau membantu, itu undang-undangnya bilang begitu. Jadi yang bikin undang-undang itu, yang duduk-duduk di Senayan itu, mereka tidak tahu di lapangannya kita seperti ini. Mereka tahunya cuma berebut kursi kue demokrasi, bagi-bagi sesama rekan kroniknya, parpolnya segala macam. Tidak tahu apa yang ada di masyarakat. Baik, sekarang kita lihat itu SD. Bagaimana dengan SMP? SMP muridnya banyak. Jadi dari pemasukan SPP dan lain sebagainya, mereka kuat, bisa setor ke yayasan kepala sekolah.